Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Sintastorus dan NIM 11S244048. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas praktikum yang ke-10, yaitu aplikasi Cashflow. Untuk aplikasi Cashflow-nya ini adalah program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang sehari-hari. Catatan pemasukan ini bertambah ketika kamu mendapatkan uang seperti uang saku, hadiah, dan lain sebagainya. Catatan pengeluaran bertambah ketika kamu mengeluarkan uang seperti belanja, bayar tagihan, dan lain-lain. Semua catatan pemasukan dan pengeluaran dapat dilihat untuk mengetahui nominal keseluruhan ataupun catatan masing-masing dari pemasukan dan pengeluaran. Pada praktikum sebelumnya, di sini kita telah membuat aplikasi Cashflow, namun fungsionalitas aplikasi tersebut masih terbatas karena hanya dapat digunakan oleh satu pengguna. Keterbatasan ini disebabkan oleh adanya fitur autentikasi yang memastikan setiap data Cashflow tersimpan sesuai dengan pengguna yang sudah login. Oleh karena itu, pada praktikum ini kita disuruh untuk menambahkan fitur autentikasi pada Cashflow yang telah kamu buat sebelumnya. Contoh penerapannya itu dapat dilihat di bagian D. Untuk latar belakang dan permasalahan dari aplikasi itu adalah yang pertama, situasi awal. Aplikasi Cashflow-nya ini versi sebelumnya bersifat single user. Yang kedua, semua data tersimpan dalam satu ruang tanpa pemisahan. Yang ketiga, tidak ada mekanisme keamanan untuk melindungi data pengguna. Identifikasi masalahnya itu ada keamanan data yang berisi transaksi keuangan pengguna rentan diakses oleh orang lain. Yang kedua, isolasi data, tidak bisa membedakan data milik pengguna A dengan data milik pengguna B. Yang ketiga, skalabilitas, tidak mendukung multiple users dalam satu sistem. Yang keempat, privasi, yaitu informasi keuangan pribadi tidak terproteksi. Nah, di sini kebutuhan solusinya itu sistem autentikasi yang memastikan setiap user hanya mengakses data sendiri. Yang kedua, mekanisme authorization untuk operasi CRUD. Dan yang terakhir, maintainability, kode yang mudah untuk dikembangkan. Untuk arsitektur dari aplikasinya itu ada controller, Cashflow controller. Di dalam service ada Cashflow service, dalam repository ada Cashflow repository. Nah, di sini ada REST API, endpoint, lalu ada business logic, dan database operation. Untuk komponen utamanya itu ada entity, yaitu di dalam folder entity ini berisi cashflow.java yang fungsi utamanya itu adalah representasi tabel database dari si cashflow-nya. Lalu untuk field utamanya itu ada ID menggunakan UUID, identifier unik. Lalu ada user ID yang merupakan foreign key ke user. Lalu ada type yang menggunakan income atau expense. Lalu ada amount, yaitu nominal dari transaksinya. Lalu ada description, deskripsi dari transaksinya. Nah, di sini ada date juga untuk tanggal dari income atau expense-nya. Lalu ada annotation yang berisi add entity, add table, add persist, and add pre-update. Lalu untuk komponen utama yang lain itu ada repository yang berisi cashflow repository.java. Fungsi utamanya itu adalah layer access data ke database. Untuk metode customnya itu ada 3, yaitu find by keyword atau mencari data dari si cashflow-nya ini menggunakan keyword. Lalu ada find all by user ID untuk mengambil semua data menggunakan ID user. Lalu ada yang terakhir find by user ID and ID. Ini adalah data, mengambil data spesifik dari usernya. Untuk teknologinya itu ada Spring Data, GPA, dengan query custom. Nah, selanjutnya itu ada service.
yang berisi cashflow service.java. Fungsi utamanya ini adalah business logic dari si aplikasinya. Lalu ada metodenya itu ada yang pertama create cashflow. Untuk create cashflow ini berfungsi untuk membuat catatan baru. Lalu ada get all cashflow untuk mengambil semua data dengan filter. Lalu yang selanjutnya ada update cashflow untuk update data existing, untuk mengupdate data yang sudah ada. Lalu ada delete cashflow untuk menghapus data. Untuk fiturnya itu ada transaction management dengan add transactional. Lalu ada controller, di mana di dalam folder controller ini ada cashflow controller.java yang fungsi utamanya itu adalah untuk menghandle HTTP request dan responsnya. Lalu ada endpoint. Untuk endpointnya itu ada post atau API atau cashflow. Ini adalah fungsinya untuk membuat cashflow baru. Lalu ada get IP cashflow untuk mengambil cashflow IP. Lalu ada get IP cashflow ID untuk mengambil cashflow menggunakan ID. Nah, di sini kita dapat menggunakan ID untuk mencari catatan dari cashflow-nya. Lalu ada put IP cashflow ID di sini untuk update cashflow berdasarkan ID yang kita mau. Lalu ada delete IP cashflow berdasarkan ID. Nah, di sini kita dapat menghapus cashflow-nya berdasarkan ID yang kita inginkan. Untuk implementasi dari autentikasinya itu, komponen utamanya itu ada auth context untuk manage user session. Lalu ada validasi yang berfungsi untuk setiap endpoint ngecek apakah auth context-nya itu is authenticate. Lalu ada isolasi data yang berisi query yang selalu difilter berdasarkan user dari si ID-nya. Lalu ada respon error 403 untuk user yang tidak terautentikasi. Lalu yang selanjutnya ada validasi data. Di sini tipe dari validasi datanya itu harus income atau expense. Untuk amount-nya itu harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh 0. Description-nya itu tidak boleh 0 atau tidak boleh empty. Di sini jika kita ingin memasukkan data tidak boleh amount-nya tidak boleh 0 atau harus lebih besar dari 0. Untuk deskripsinya itu tidak boleh 0, harus berisi. Untuk date-nya itu juga tidak boleh 0. Lalu ada response 400 dengan message spesifik. Lalu ada testing strateginya itu yang pertama unit test entity menggunakan cashflow test.java, yaitu adalah test model behavior. Lalu ada unit test service menggunakan cashflow service test.java. Ini adalah tes dari si business logic-nya dengan locking. Lalu ada unit test controller. Di sini disimpan dengan nama cashflow controller test.java menggunakan test IP endpoint. Lalu ada integration test atau application test.java-nya itu adalah untuk ngetes Spring konteksnya. Untuk demo aplikasinya itu skenario pertama user nanti akan login untuk lalu membuat cashflow dan user dapat melihat daftar. Untuk skenario kedua user tidak terautentikasi, maka aksesnya itu akan ditolak. Lalu untuk skenario ketiga pencarian data dengan keyword. Skenario terakhir update dan delete data. Untuk kesimpulannya itu, autentikasi berhasil diintegrasikan ke aplikasi cashflow, data pengguna terisolasi dengan aman, lalu kode mudah dipelihara dan dites. Untuk aplikasi siap untuk pengembangan lebih lanjut, authorization, UI, dan lain sebagainya. Kita dapat melihat contoh kodenya itu.
Nah, ini adalah potongan kode yang sudah dijalankan. Di sini bagian utamanya itu adalah main dan testnya yang berisi cash flow untuk berjalannya aplikasi tadi. Nah, ini adalah sprint to do-nya yang sudah dijalankan. Di sini sudah berhasil 100%. Semuanya sudah 100%. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wih.